Ya, benar banget Kamila nih teman 20 tahunan saya gitu. Halo teman-teman Ilimak. Hari ini mungkin akan banyak sharing dan cerita-cerita ya sama saya. Jadi nanti mungkin di akhir sesi ini sambil teman-teman juga ada PR-nya, nanti saya PR-in sesuatu yang tidak dinilai. Ini terkait dengan mengenal diri dan menetapkan tujuan masa depan ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya jauh melangkah, izinkan saya perkenalkan diri saya lagi. Saya Lisabrina Rizky Anistia, MPSI Psikolog. Betul, saya seorang psikolog. Kalau teman-teman lihat dari tahun lulusnya saya, mungkin bisa dihitung usia saya mungkin 2 kali lipat dari usianya teman-teman ya. Tapi saya melihat teman-teman ya, nggak usah adik-adik lah. Tuh. Saya lulus tahun 2008 dari SMA Negeri 3 Bandung, lalu melanjutkan ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, lulus tahun 2012. Lalu saya lanjutkan lagi kuliah saya di Magister Profesi Psikologi jurusan klinis di Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2012 untuk dapat gelar psikolog dan bisa praktik. Saya menghabiskan waktu sekitar 20 tahun untuk sekolah. Nanti saya akan jelaskan ternyata sekolah tuh panjang ya gitu. Teman-teman sekarang mungkin ada yang masih SMP, ada yang masih SMA, dan jalannya masih panjang. Nanti akan kita explore lagi. Itu educational background saya, latar belakang pendidikan saya. Lalu psikolog tuh kerjanya ngapain sih, Kak Alisa? Sebagai gambaran, 4 tahun, sekarang saya di Telkom Indonesia, sudah 5 tahun lebih. 4 tahun saya habiskan untuk rekrutmen calon karyawan baru yang nantinya akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya di Telkom Indonesia. Jadi biasanya saya masuk nih ke satu kampus ke kampus yang lain, kampus-kampus terbaik di Indonesia. Kita cari putra-putri terbaik Indonesia untuk bisa kerja sama kita di BUMN, terutama di Telkom Indonesia. Jadi udah puas saya keliling Indonesia, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, gitu, untuk cari putra-putri terbaik Indonesia untuk gabung kerja sama BUMN, untuk gabung kerja di Telkom Indonesia. 4 tahun dari mahasiswa, lulusan mahasiswa yang bisa kerja sama kita. Sekarang saya ditempatkan asesmen di biasanya kerjaannya lebih ke bukan ke fresh graduate lagi, bukan ke lulusan mahasiswa lagi, tetapi sekarang lebih diarahkan untuk menempati direksi-direksi BUMN. Dalam artian, mungkin saya akan melihat atau menilai kompetensi direksi BUMN sudah tepat atau belum. Kadang-kadang kami panggil putra-putri terbaik Indonesia yang ada di luar negeri untuk dinilai, diassess, kami tempatkan di direksi BUMN untuk bisa balik lagi ke Indonesia. Kurang lebihnya gitu sih kerjaan saya setahun ini. Semoga cukup menjawab ya kira-kira tugas saya di Telkom Indonesia sebagai psikolognya Telkom itu ngapain aja. Nah, berarti psikolog juga bisa jalan-jalan ya keliling Indonesia, Kak Lisa? Jelas. Oke. Saya nggak cuman kalau karyawan Telkom tuh harus lulusan universitas yang bagus-bagus aja nggak di Pulau Jawa? Enggak, Kamila. Oke. Saya keliling nih sampai Papua kemarin. Nanti kalau ada yang mau masuk perusahaan Telkom Indonesia, jadi minta tips triknya sama Kak Lisa ya. Sama Kak Lisa udah berpengalaman banget nih. Boleh banget. Sebenarnya ini materi yang sering saya bawakan kalau saya masuk ke universitas-universitas. Cuman kalau universitas tuh kan isunya beda ya. Isunya itu lebih ke galau saya habis lulus mau ngapain. Kalau kalian kan belum galau ke situ kan? Teman-teman ini belum galau ke sana ya.
Makanya saya tone down isunya hari ini. Jadi kita akan diskusi seputar kehidupan teman-teman sebagai remaja. Tugas perkembangannya apa aja? Teman-teman masih remaja ya, secara psikologi. Kalau saya udah nggak remaja lagi. Saya dan Kamila udah nggak remaja lagi. Terus kenapa sih teman-teman tuh perlu punya orientasi masa depan? Lalu selanjutnya, apa sih itu orientasi masa depan dan tahapannya apa aja? Supaya nanti bisa bantu teman-teman ketika merencanakan masa depannya seperti apa. Paling kita akan diskusi di 4 topik itu ya. Kita akan lanjutkan ke remaja. Jadi saya tanya, teman-teman masih remaja kan ya? Ada yang udah dewasa? Kecuali saya dan Kamila, mungkin Kang Dayat udah dewasa juga ya? Iya, Kang Wildan sama Teh Henti juga udah dewasa. Sudah dewasa. Tapi teman-teman itu secara kenapa? Tapi kalau teman-teman secara konsep psikologi teman-teman masih remaja. Remaja itu ternyata panjang, teman-teman. Jadi usia 12 sampai 15 tahun dia remaja awal. Dia masih bergeser dari anak-anak, udah mulai ngerambat ke remaja, tapi masih ibaratnya kalau kita ngelihatnya masih nyaru, ini tuh maunya apa sih? Anak-anak enggak, remaja belum, gitu. Biasanya teman-teman SMP kayak gini. Lalu di masa SMA 15 sampai 18 tahun mulai masa remaja madya. Salah satu tugas perkembangan utama di hari remaja adalah mencari identitas. Biasanya kelihatan mencari identitasnya itu lebih ke memberontak karena dia lagi nyari nih identitas yang terbaik buat dia apa. Kadang-kadang masalahnya orang tua ketika ngadepin anak remaja banyaknya bilangnya susah diatur atau ngelawan terus ya gitu. Padahal sebenarnya kita itu si remaja ini lagi nyari identitasnya gitu. Dan akan sangat kelihatan di masa remaja madya ketika SMA. Inginnya punya privacy, inginnya nggak diatur lagi. Lalu di akhir ada masa remaja akhir 19 sampai 22 tahun. Ini karakternya biasanya untuk yang mahasiswa. Di sini dia udah nggak ngeberontak lagi, tapi mulai punya identitas diri yang ajak atau punya konsep diri saya tuh siapa sih gitu ya, dengan lebih firm, dengan lebih kuat gitu. Dia mulai memikirkan nanti setelah lulus saya ngapain, saya mau bentuk kehidupan yang seperti apa, karakternya kayak gitu. Jadi dari 10 tahun remaja ini macam-macam tantangannya, dan itu pun yang akan dihadapi oleh teman-teman. Gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin saya jelasin sekilas tugas perkembangannya di teman-teman sebagai remaja itu apa. Jadi ini kayaknya banyak, tapi mungkin saya rangkum sekilas aja. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Biasanya ini terkait dengan mulai masa remaja ini mulai nih, nah kalau saya nggak mulai berkonflik dengan teman-teman, mulai kalau saya nggak diajak, berasa saya tuh kok saya dijauhi dan sebagainya, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tersendiri gitu. Padahal sebenarnya memang konflik ini wajar banget di teman-teman yang remaja gitu. Kalau di usia saya dan Kamila, ketika saya udah jarang nih konflik dengan teman sebaya. Ya kalau konflik ya udah berarti ya mungkin nggak cocok aja pertemanannya. Tapi bagi teman-teman yang remaja itu matter. Ini sangat berarti, teman sebaya ini sangat berarti. Penilaian yang diberikan oleh teman-teman ini sangat berarti. Oleh karena itu, kalaupun teman-teman berkonflik dengan temannya, diharapkan bisa mengelola itu dengan baik. Gitu ya. Lalu di sini mulai nih ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ini pun harus dikelola dengan baik supaya tidak kebablasan. Gitu. Karena memang secara naluri ya, memang tugas perkembangannya seperti itu. Gitu.
dan juga mulai concern sama kondisi fisik. Saya kok jerawatan ya, atau saya kok gendut, atau saya terlalu kurus nggak ya? Nah, kita mulai concern sama yang hal-hal kayak gitu. Ini wajar banget di remaja seperti itu. Nah, selanjutnya tadi saya udah sempat singgung, ini kan terkait dengan identitas ya. Jadi saya pengen remaja ini biasanya pengen punya kemandirian, punya ruang pribadi yang tidak diganggu oleh orang lain, supaya bisa mencapai kemandirian dari orang tua dan orang dewasa lainnya, gitu. Supaya nantinya bisa sendiri, hidup sendiri tanpa harus bergantung. Lalu di akhir-akhir memang dari teman-teman remaja ini sudah harus mempersiapkan kira-kira nanti mau kerja apa ya, gitu. Kenapa ini jadi penting? Karena biar gimana pun pekerjaan itu ditentukan oleh pendidikan teman-teman saat ini. Ingat tadi saya sekolah hampir 20 tahun dari hidup saya. Jadi untuk bisa jadi psikolog, saya butuh waktu sekitar 4 tahun S1, 2,5 tahun S2. Jadi sekitar 6 tahun setengah ya. Minimal untuk jadi psikolog tuh S2. Gitu. Nah, kalau misalnya saya nggak sampai S2, mungkin saya nggak akan jadi psikolog. Gitu. Kalau Kamila gimana nih Kamila? Untuk jadi Kamila sekarang butuh berapa lama nih sekolahnya? Sekolahnya udah berapa itu? Berapa tahun ya? Kalau Kak Lisa 20 tahun, saya berarti nambah 4,5 tahun ya. Berarti Kamila ini 24,5 tahun. 24,5 tahun. Dan itu pun sebenarnya harus dipikirkan ketika teman-teman remaja. Pilihan nanti saya, kalau teman-teman SMP, nanti saya SMA-nya di mana, sesederhana itu. Gitu. Teman-temannya SMA juga berpikir, nanti saya untuk bisa kerja di situ, saya kuliah di mana. Gitu. Butuh kuliah minimal S1 saja cukup, atau sampai S2. Atau mungkin sampai S3 kayak Kamila, harus nyari beasiswa kemana saya. Gitu. Nah, itu harus dipikirkan juga sama teman-teman saat ini. Wah, jauh banget nih Kak Lisa, kok panjangan ya mikirnya gitu. Tapi betul, harus dipikirkan. Selanjutnya, mungkin kalau mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mungkin nanti setelah teman-teman remaja akhir. Jadi begitu lulus, saya udah selesai kuliah, apalagi ya selanjutnya ya, biasanya berkeluarga. Tapi di 3 poin terakhir ini terkait dengan kedewasaan. Biasanya konsep warga negara tuh yang 17 tahun dapat KTP. Ketika punya KTP ada hak-hak tertentu sebagai warga negara. Itu di remaja. Dulu kan anak-anak nggak punya KTP. Dulu waktu remaja kan remaja awal nggak ada KTP. Ketika 17 tahun megang KTP itu kebanggaan tersendiri. Ada hak dan kewajiban yang langsung melekat sama kamu sebagai warga negara. Lalu tanggung jawab sosial lebih dilihat lagi. Dan juga tentunya ada peraturan yang mengikat nantinya. Banyak ya tugas perkembangan remaja tuh. Nah, terus kenapa harus punya, harus berpikir ke depan tuh buat apa sih Kak? Gitu ya. Tadi sempat saya singgung tugas perkembangan remaja itu adalah memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Udah sempat ngobrol juga kan saya, Kamila gitu. Ada pendidikan yang harus dijalani, mungkin ada hal-hal yang akan saya sukai untuk saya tekuni sampai sekarang gitu. Jadi dan itu harus dicek betul ketika teman-teman sekolah. Gitu. Apakah sesuai dengan minat atau tidak? Walaupun hidup itu panjang, nanti akan dievaluasi terus-menerus. Gitu. Tapi sebisa mungkin melakukan hal-hal yang kamu suka sepanjang hidup. Gitu ya. Melakukan hal-hal yang kamu suka aja, ada hal yang nggak disukanya. Apalagi, kebayang nggak tekanannya kalau kamu bekerja bukan sesuai minat kamu.
cobaan itu dari hari ke hari. Oke. Lalu pekerjaan itu akan mendominasi kehidupan kita dalam jangka waktu yang lama. Tadi saya kuliah sekitar 20 tahun ya. Saya sekolah sekitar 20 tahun, lama banget saya kuliah. Sekolah dari SD sampai S1, S2 tamat itu 20. Saya kerja di Telkom sampai nanti usia saya pensiun mungkin butuh waktu sekitar 30 tahun lebih. Kebayang ya, berarti lamaan bekerja dibandingkan sekolah. Jadi kalau kalian yang udah mulai bosan, saya tuh bosan sama sekolah saya sekarang gitu ya. Percayalah, manusia itu akan naik tingkat. Bosan sekarang, nanti juga akan ada ujian kebosanan lainnya. Kalau di saya mungkin sekarang dalam bentuk pekerjaan. Tapi pekerjaan itu akan mendominasi kehidupan untuk jangka waktu yang akan panjang. Diusahakan mengerjakan hal-hal yang kita suka. Lalu, kenapa ini juga penting buat kalian pikirin? Nantinya, kalau kalian punya karir atau punya pekerjaan, sudah lulus kuliah dan juga bekerja, gitu, ini akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup kamu. Pertama, pertemanan kamu, lingkungan pertemanan kamu siapa aja, aktivitas yang kamu kerjakan, daily life-nya seperti apa, tempat tinggalnya di mana, atau mungkin nanti keputusan menikah dan mengasuh anak di masa yang akan datang. Mungkin belum banyak kepikiran sekarang, tapi sedikit banyak saya toel kamu, saya colek kamu untuk mulai mikir. Akhirnya banyak banget ya ternyata. Dari yang Kamila, waktu kepikiran kalau, pas SMP gitu. Iya, kita nggak kepikiran ya Mil waktu SMP ya Mil? Iya, belum sih. Oke. Itu yang mau saya singgung. Dulu saya SMP SMA tuh nggak kepikiran hal ini. Tapi ketika saya usianya 2 kali di atas kalian gitu ya, saya pikir kalian harus tahu, kalian harus bisa memetakan peta kehidupan kalian supaya bisa mulai lebih awal dari saya. Nanti saya ceritain ya, apa sih pengalaman kegagalannya Kalisa gitu ya. Gitu. Biar bisa sama-sama belajar. Ya tadi Kalisa bilang orientasi masa depan itu apa sih gitu ya. Kamila, nanti kalau aku kepanjangan boleh aku di-cut ya. Ya, masih banyak kok waktunya. Aja. Terus kalau teman-teman mau ada yang ditanyain, boleh di-share di chat. Kita diskusi. Nah, kita lanjut ya. Apa sih orientasi masa depan tuh? Jadi, orientasi masa depan itu adalah adanya fenomena di mana individu atau kamu memikirkan dan juga bertingkah laku menuju masa depan. Ini saya bold beberapa kata ya, individu, memikirkan, bertingkah laku, dan masa depan. Bahwa ini adalah tugas individu, yaitu kamu. Bukan orang tua kamu yang mikirin, bukan guru kamu yang mikirin, gitu. Bukan guru limak yang mikirin, bukan. Gitu. Tapi harus kamu yang mikirin. Gitu ya. Jadi, ini adalah tugas kamu, bukan tugas orang lain. Lalu yang kedua, memikirkan dan juga bertingkah laku. Di bagian dua itu, tidak hanya dipikirkan, tetapi juga ada tingkah laku yang ditunjukkan. Apa sih Kalisa ini penjelasannya gitu ya. Jadi, kalian tuh kalau masa depan kayaknya punya cita-cita ya. Mikirin nih, saya tuh pengen jadi dokter. Saya tuh pengen jadi penulis. Apalagi kan kemarin sabrolnya Ilima seru ya, banyak profesi yang menarik yang bisa teman-teman pelajari gitu. Tapi tidak hanya dipikirkan saja, tidak hanya jadi cita-cita saja. Jangan lupa teman-teman juga harus list, harus menetapkan nih kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan
untuk bisa mencapai cita-cita itu. Jadi nggak cuma angan-angan, kalau mikirin doang itu kamu tuh angan-angan doang gitu. Tapi juga harus ada tingkah nyatanya, tindakan nyatanya. Jadi harus dua itu lengkap. Kalau kamu kerja keras aja, nggak pakai arah, itu namanya bodoh. Tapi kalau kamu mikir doang, nggak pakai tindakan nyata, itu namanya sia-sia. Jadi harus ada mikirin, juga bertingkah laku. Ya namanya orientasi masa depan, ya jelas ya, menuju masa depan. Nggak cuman saat ini aja. Masa depan ini sejauh apa, Kalisa? Biasanya kan kalau nanti teman-teman mungkin daftar beasiswa atau beasiswa sih paling mungkin itu. Tolong gambarkan, biasanya ada pertanyaan, tolong gambarkan visi kamu 3 tahun yang di masa yang akan datang. Sebenarnya masa depan tuh nggak sejauh itu juga, gitu. 3 tahun, 5 tahun ya betul itu masa depan. Tapi masa depan juga berlaku untuk besok. Masa depan juga berlaku untuk 30 menit ke depan gitu. Nanti 30 menit lagi saya mau ngapain, itu masa depan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak kebayang kira-kira 3 tahun, 5 tahun ke depan mau ngapain, coba tarik. Kira-kira semester depan saya mau apa? Kira-kira bulan depan saya mau apa? Gitu. Itu pun sudah masa depan. Jadi kalau susah banget mikirin terlalu jauh, tarik ke jangka waktu yang lebih singkat. Oke, dasar orientasi masa depan bisa panjang ya. Terus tahapannya nih, saya akan jelasin tahapan di orientasi masa depan tuh ada 3. Motivasional, planning atau perencanaan, dan juga evaluasi. Di motivasional, kamu harus mulai serius nih. Mau jadi apa sih? Gitu. Kamu list nih, kira-kira mau jadi apa aja, kamu bikin daftar. Mau ngapain aja, kamu bikin daftar. Lalu nanti udah tinggal rencanain, kira-kira perilaku apa sih yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tujuan kamu. Itu akan ada di planning. Tapi kan apa yang kamu usahakan tidak akan menentukan atau menjamin kesuksesan 100%. Ingat, kita hidup nih ada banyak tangan gitu ya. Ada tangan yang lebih besar lagi nih yang membantu kita gitu. Dalam artian mungkin situasionalnya mungkin nggak mendukung nih, atau misalnya jalur rezekinya nggak ke situ. Kadang-kadang ada pikiran seperti itu. Evaluasi. Jadi saya tulis di situ evaluasi setiap belum berhasilannya. Kenapa sih belum berhasil? Bukan kegagalan, tapi kenapa sih belum berhasil? Apakah tindakan yang saya lakukan ini belum konsisten? Atau mungkin nggak sesuai? Gitu. Evaluasi. Karena sepanjang kita hidup, itu tuh evaluasi terus-menerus sebenarnya. Gitu. Ini saya jabarkan di clear ya, di motivasional. Dan juga planning dan evaluasi. Di motivasional, apa aja sih yang dilakuin ya? Pertama, kamu harus punya minat dulu. Apa sih yang kamu suka? Kalau sekarang belum kebayang, teman-teman bisa perbanyak pengalaman yang teman-teman punya. Semakin kaya pengalaman yang dimiliki, maka semakin luas minatnya. Kalau kamu kerjaannya dari rumah ke sekolah aja gitu ya, nggak ada lingkungan pertemanan lainnya, mungkin minat kamu akan di situ-situ aja. Tapi kalau kamu coba memperluas comfort zone kamu gitu ya, dengan ketemu anak baru, ketemu komunitas-komunitas, mungkin minat kamu akan lebih luas. Ngobrol sama orang baru, ternyata dia ada minat itu, misalnya dia suka coding, misalnya ya gitu. Coba belajar coding, akan nambah sesuatu yang mungkin kamu belum tahu sebelumnya. Tapi perluas minatnya, perluas hal-hal yang kamu suka. Itu yang pertama.
lalu eksplorasi. Cari tahu mengenai pendidikan, pekerjaan, atau kegiatan yang kamu minati. Bisa nanya sama orang, diskusi sama teman, baca buku gitu, browsing internet, apalagi sekarang internet udah macam-macam ya, udah cepat, informasi itu cepat buat kalian. Eksplorasi. Ingat tadi semakin kaya pengalaman yang dimiliki, semakin luas minatnya. Kalau udah punya minat, udah explore, jangan lupa tetapin targetnya. Harus spesifik, misalnya. Saya kayaknya inginnya jadi programmer. Oke, programmer. Untuk jadi programmer, kuliahnya di mana? Oh, teknik informatika. Oke, kita tarik lagi. Untuk masuk teknik informatika harus di mana? Universitas mana? Oke, udah dapet pengen masuk teknik informatika ITB. Oke, kita tarik lagi. Untuk bisa masuk teknik informatika ITB, kayak saya harus ngapain ya? Nilai saya harus berapa? Saya harus latihan soal seberapa banyak? Nah, itu kelihatan ya, lebih spesifik. Tidak hanya, padahal tadi tujuannya hanya saya ingin jadi programmer, tapi tarik kalau bisa sespesifik mungkin tujuan yang ingin kalian capai. Itu. Nah, kalau udah ditetapkan targetnya, komitmen. Komitmen ini bahasa sederhananya adalah apapun gangguan yang menghalangi kamu, kamu tetap maunya sama yang itu. Gitu. Jadi, walaupun ada teman ngajak main, atau ada teman ngajak, udah nggak usah belajar terus, udah kamu udah pintar gitu. Kamu tetap komit. Kamu tetap taat pada pilihan kamu atau target kamu yang tadi, bahwa saya ingin masuk teknik informatika ITB, apapun yang terjadi. Gitu. Itu di motivasional. Selanjutnya ada planning. Ini teman-teman udah pernah lihat tuh, namanya prinsip SMART. Saya tambahin S1. SMART ini merupakan akronim dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time-based. Gitu. Saya tambahin support satu lagi. Kalau teorinya sih sampai time-based aja. Ini yang bisa teman-teman lakukan saat merencanakan masa depan. Yang pertama itu spesifik. Tadi saya udah jelasin. Tujuan kamu harus jelas. Kalau tujuan kamu nggak jelas, usaha kamu bisa macam-macam, tak terarah. Ingat ya tadi ya, untuk orientasi masa depan tidak cukup bekerja keras saja, tapi harus punya tujuan, harus memikirkan tujuannya supaya usahanya nggak sia-sia. Lalu measurable, tujuan kamu harus bisa diukur. Ukurnya gimana? Tadi kan contohnya mau jadi programmer. Oke, ukuran keberhasilannya jadi programmer itu apa? Oh, sementara masuk teknik informatika ITB dulu deh gitu. Ada ukuran keberhasilannya. Tujuan kamu berhasil itu dicapainya seperti apa? Itu measurable. Lalu attainable. Attainable itu tujuan kamu harus realistis, memiliki peluang untuk berhasil. Misalnya pengen jadi programmer, tapi logik matematik kamu tuh nggak kebayang sama sekali, misalnya gitu. Realistis nggak untuk kamu tetap mau jadi programmer? Jadi evaluasi lagi. Apa sih yang dibutuhkan, kemampuan-kemampuan apa sih yang dibutuhkan untuk jadi programmer? Atau dulu saya cita-citanya jadi arsitek sebenarnya. Lalu kelas 1 SMA saya dapat ruang bangun, dan ternyata kemampuan ruang bangun saya tuh jelek banget gitu ya. Di mata pelajaran matematika, guru matematika sama ya saya, Lisa kamu paling nggak bisa konsep 3D, kamu mau jadi apa? Jadi arsitek, Bu. Wah, nggak usah lah gitu, jelek banget konsep 3D kamu. Bagi saya itu evaluasi.
bahwa apakah saya tetap realistis ya untuk melanjutkan impian saya jadi arsitek. Gitu. Kalau ada evaluasi kayak gitu, dievaluasi sama kita, oh kalau nggak realistis, saya bisa belok jalannya. Atau saya balik lagi, cari lagi tujuannya. Gitu ya. Selanjutnya relevan. Relevan ini tujuan yang dibutuhkan, jadi kan kamu tadi ada tujuan besar ya, gitu. Harus dipecah jadi tujuan kecil-kecil supaya kamu semangat. Misalnya nggak langsung kamu jadi, misalnya tadi mimpi besarnya saya mau jadi programmer yang handal gitu ya. Kalau misalnya sekarang kamu masih meniti nih, masih belajar coding sederhana nih, jangan bermimpi dulu untuk jadi programmer yang handal. Kamu pecah dulu impiannya ke kecil-kecil. Oke, untuk jadi programmer handal, saya harus ngapain? Saya butuh kemampuan apa saja? Saya harus dapat pendidikan apa? Gitu. Untuk nantinya kamu jadiin tujuan-tujuan kecil. Oke, mungkin saya mulai dari belajar coding dulu. Mungkin biasanya suka ada modulnya ya. Suka ada modulnya, oke, modul pertama saya lulus atau enggak. Saya lanjutin ke modul selanjutnya, lulus atau enggak. Semakin banyak pengalaman keberhasilan kamu di tujuan-tujuan kecil ini, itu yang bikin kamu tambah semangat. Oke, itu relevan. Lalu selanjutnya, time base. Oke. Ini pentingnya waktu. Dimana kamu tetapin kapan mau mulai, sampai kapan kamu harus berusaha, itu harus ditetapkan. Atau mungkin kapan kamu harus belok, kapan harus evaluasi. Gitu. Jadi ada waktu yang kamu tetapkan dari perencanaan tujuan-tujuan kamu di masa depan. In the end, saya tambahin support. Jadi ketika kamu merencanain, jangan lupa kamu juga identifikasi siapa sih orang-orang yang bisa mendukung kamu dalam mencapai tujuan. Gitu. Kamu cek siapa orang tua, orang-orang di sekitar saya, teman saya, dan sebagainya. Oke, itu adalah prinsip yang penting ketika kamu merencanain tujuan-tujuan yang kamu punya. Selanjutnya, ada evaluasi. Ini jadi penting. Jadi, yang paling utama dari evaluasi adalah yang pertama harus dinilai betul. Usaha yang kita lakukan ini udah jalan apa enggak? Udah sesuai apa enggak? Sesuai dari kriteria tadi. Untuk evaluasi primernya. Tapi untuk evaluasi sekundernya adalah dari usaha-usaha ini, emosi apa yang muncul? Apakah saya makin sedih? Kalau banyak gagalnya, biasanya kayak gitu ya, banyak belum berhasilnya. Atau saya mungkin makin bersemangat. Saya ada pengalaman-pengalaman keberhasilan. Kayaknya tujuan saya udah tinggal dikit lagi. Gitu. Itu dievaluasi. Hal-hal apa yang bisa menambah optimisme kamu, atau malah bikin kamu galau, atau mungkin putus asa. Itu harus dievaluasi juga. Gitu. Jadi itu tadi terkait dengan mengatasi masa depan dan tahapan-tahapan yang apa saja. Sekarang selanjutnya adalah PR kamu untuk mulai mikirin masa depan. Nah, ini PR-nya nggak dinilai, tapi mungkin kalian bisa mulai mikirin dari sekarang. Pertama, tetapin tujuannya, maunya apa. Kedua, visualisasikan masa depan yang diinginkan. Yang ketiga, berdoa dan berikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Selanjutnya pasrah. Gitu. Pasrah sama yang di atas. Gitu. Mungkin Ini terkait juga. Kenapa, mungkin Mil? PR ini bisa dikasih ke kakak asuhnya masing-masing kali ya. Jadi biar boleh, jelas, tetapkan boleh tujuan, banget. terus visualisasikan masa depan yang diinginkan, berdoa dan berikhtiar itu
kayak Itu berikhtiar kita bisa bareng-bareng sama kakak asuh, tapi yang paling penting adalah tetapkan tujuan sama visualisasikan masa depan yang visualisasikan. diinginkan gitu. Jadi biar nanti kakak asuhnya bisa tahu harus ngasih effort segimana sih buat Benar benar banget. teman-teman di sini kayak gitu sih. Mil pernah adik-adik pernah ini nggak sih baca Laskar Pemimpi? Itu kayaknya novel pas zaman kita SMP, SMA ya Mil? Iya, iya, iya. Dia pengen ke Paris, terus habis itu dia pasang peta Paris di kamarnya. Itu salah satu bentuk visualisasi masa depan gitu. Mila, Iya, itu mungkin contoh pasang simpel. peta Jerman. Enggak sih, kalau aku lebih ke dari SMA udah buat peta hidup kan, ada tugas Betul. dari sekolah. Salah satu pada saat aku umur SMA ya bayangin aja, jadi aku cuma ngisi aja dari 0 tahun sampai 70 tahun, misalkan aku dikasih lebih umurnya dari Nabi Muhammad itu. Terus ya aku isi aja apa yang aku mau. Salah satunya memang kuliah di Jerman gitu. Memang tidak seperti plek yang umur yang diinginkan pada saat itu, tapi bisa dibilang itu terjadi sih. Betul. Jadi ini salah satu bukti nyata juga ya teman-teman adik-adik bahwa Iya. memang ketika kamu memvisualisasikan hal yang belum kejadian gitu ya, itu tuh kayak punya energi. Kita tuh jadi punya energi untuk ngewujudin tujuan tersebut. Gitu. Coba aku kalau misalnya ngobrol sama Mila 15 tahun yang lalu, mungkin dia nggak akan kepikiran dia bisa kuliah di Jerman. Ya, Mil? Gitu. Kepikiran sih, tapi mungkin belum bisa. Kepikiran in the sense mau kuliah di Jerman, tapi kan terbentur realita ya pada saat itu, Lis. Jadi harus bisa dibelokin gimana caranya survive persiapan bisa kuliah di Jerman gitu. Ya, untuk bisa mengarahkan tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan, karena realitanya waktu itu nggak mungkin, ya Mila ya? Iya, gitu. nggak mungkin. Tapi ketika udah divisualisasikan, kita ngarahin nih tindakan kita untuk sampai ke tujuan itu dan ternyata berhasil. Gitu. Ini aku udah nih bahan aku. Yeay, makasih banget ya Kalisa. Penjelasan pemaparannya jelas sih. Mungkin adik-adik di sini juga kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung nanya sama Kalisa lebih ke teknis atau misalnya ada yang mau sharing tentang kegalauannya gitu. Kayak waktu itu Femil pernah cerita kalau Kak saya mau masuk SMA negeri atau misalnya mau ke Ragunan gitu. Kalau kamu membayangkan diri kamu dapat gold medal di taekwondo ya kenapa enggak gitu, kamu ke sekolah Ragunan gitu. Jadi kamu harus bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan dalam hidup kamu gitu. Ketika kamu bisa membayangkan kamu dapat gold medal di taekwondo, itu ya kamu ambil jalan yang untuk bisa ke situ gitu. Nah, di jalan itu nggak selalu mudah gitu, pasti ada gangguannya. Nah, ada yang namanya komitmen itu yang tadi Kak Alisa bilang ya. Jadi itu sangat penting sih karena gangguan itu akan selalu ada, tapi itu tuh tentang kamu dan diri kamu, mengenal diri kamu lebih jauh gitu. Gangguan itu ya itu anggap aja lah lagunya ya, Lis biar rame gitu. Oh iya lagunya. Kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini kita ada waktu 20 menit buat diskusi. Siapa tahu ini Dani mau nanya atau Femil yang buka kameranya cuma Dani sama Femil. Siapa tahu mau nanya. Dani mau tanya boleh Kak? Boleh. Silakan. Boleh. Iya, kadang tuh kita merasa khawatir dengan masa depan. Bisa nggak ya kita ngejalaninnya? Bisa nggak ya nanti di masa depan kita sukses? Terus kadang juga aku mikir, kalau kita punya impian di masa depan itu lebih dari satu, itu baik nggak sih Kak untuk kita kayak apa mungkin punya impian yang banyak bisa semuanya terwujud atau gimana caranya mewujudin semuanya atau memfokuskan salah satu saja atau bagaimana menyeimbangkan semuanya begitu. Terima kasih. Wow, nice question Dani. Ada 2 pertanyaannya ya Dani ya. Pertama,
Aku jawab satu-satu dulu kali ya, Kamila ya. Pertama, wajar nggak sih kalau cemas ngadepin masa depan? Wajar banget, Dani. Karena biar gimana pun masa depan itu gelap untuk kita yang ada saat ini. Ibaratnya itu tuh rahasia banget lah, rahasia Allah banget lah, rahasia Tuhan banget gitu ya. Belum kelihatan sama kita, makanya mau megangnya aja itu tuh belum jelas gitu. Karena ketidakjelasan itu memunculkan perasaan cemas, takut, atau tadi mungkin ada yang putus asa atau pesimis, banyak emosi negatifnya karena itu belum jelas gitu. Gimana supaya nggak takut lagi? Gimana supaya nggak emosi negatif lagi? Coba kamu jelaskan dengan lebih spesifik. Kamu tarik dengan tujuan-tujuan yang lebih kecil tadi gitu. Supaya nggak terlalu gede nih usaha kamu untuk capai si tujuannya. Kamu tarik lebih kecil lagi. Misalnya tadi kamu spesifikin tujuan-tujuan kamu mau apa, lalu untuk bisa dapat itu kamu harus ngapain. Nah, di situ mulai si emosi negatifnya itu dikelolanya dengan cara seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wajar nggak sih Kak? Tujuan itu lebih dari satu. Kamu tuh harus banyak mimpi malah. Jadi harus lebih dari satu. Kalau bisa kayak gitu. Cuman tujuan yang seperti apa ya Dani ya? Gitu. Tujuan yang seperti apa? Biasanya ketika kita membuat tujuan itu, kita kaitkan dengan hal-hal yang signifikan ada pada hidup kita. Misalnya dari aspek keluarga, kamu ingin yang seperti apa? Dari aspek pekerjaan, kamu ingin tujuan yang seperti apa? Dari aspek finansial, kamu ingin tujuan yang seperti apa? Gitu. Jadi nggak scatter tujuannya, tapi kamu kaitin sama hal-hal yang signifikan ada buat kamu. Gitu. Ya, dan ya. Jadi tujuan itu kamu kelompokin, kamu lihat lagi tadi relevan atau enggak nih. Gitu. Yang jadi nggak relevan adalah kamu punya dua tujuan yang saling kontradiktif. Misalnya, yang saling bertolak belakang. Misalnya, saya tuh mau jadi astronot, gitu ya. Saya tuh mau jadi astronot dan juga saya mau jadi dokter, gitu. Itu kan sebenarnya satu aspek ya, pekerjaan. Gitu. Tapi kalau kamu lihat, itu mungkin akan bertolak belakang usahanya, misalnya gitu. Untuk jadi dokter, butuh pendidikan sampai esket dan internship, itu butuh waktu sekitar 5 tahunan, misalnya gitu. Untuk astronot, ada lagi pendidikannya, gitu ya Kamila ya, gitu. Apakah memungkinkan untuk bisa dapat dua-duanya? Mungkin susah. Bukan nggak mungkin ya, tapi mungkin susah. Karena dalam satu aspek kehidupan, kamu punya dua hal yang bertolak belakang. Tapi kalau kamu punya punya tujuan tertentu di aspek-aspek tertentu, itu mungkin akan lebih mudah. Penjelasan aku bisa dimengerti nggak? Dani, punten ya. Bisa, makasih. Mungkin mau nambahin kali ya. Boleh, Mila. Jadi emang khawatir itu bukan di usia kalian aja sih. Jadi sampai sekarang usia kami pun kami khawatir. Kami akan tetap khawatir. Tapi karena orang itu unik ya, beda-beda cara mengatasi kekhawatirannya. Itu kamu tanya lagi sama diri kamu sendiri. Ketika kamu khawatir, sebenarnya tanya apa sih yang kamu khawatirkan gitu. Nah, gimana caranya supaya kamu nggak khawatir gitu? Lebih ke menjawab, cari solusinya gitu. Misalnya, kalau dari saya, gimana caranya saya nggak khawatir itu? Oh, saya harus banyak mengisi dengan belajar gitu. Banyak belajar, ilmunya dapat, udah ada ilmunya. Jadi setiap kali ngambil keputusan, oke, saya mengambil keputusan ini berdasarkan ilmu yang saya tahu dan saya diskusikan.
jadinya saya nggak mengambil keputusan bias gitu. Nah, itu salah satu untuk menyiasati kekhawatiran. Nah, yang kedua tadi contohnya Kalisa, misalnya satu mau jadi dokter, terus ada satu lagi mau jadi astronot. Kalau kamu jadi dokter yang terkenal di dunia, itu kamu bisa jadi astronot terbang ke International Space Station. Jadi itu jalannya. Sebenarnya cita-cita yang berbenturan aja dalam satu waktu itu nggak tahu aja gimana caranya itu bisa connect gitu. Karena kadang kita emang nggak tahu, belum sampai pengetahuannya sampai situ. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kamu punya cita-cita banyak atau misalnya kamu punya tujuannya banyak, ya tulis aja semuanya gitu. Terus kamu bikin peta atau mapping gitu, gimana cara mencapai tujuannya. Nanti kamu sendiri akan tahu kamu lebih kemana sih orientasinya gitu. Nah, nanti ketika kamu udah menjadi expert di bidang itu, nanti cita-cita yang lain itu akan bisa bisa tercapai dengan sendirinya gitu. Kalau gitu sih. Gitu. Ada lagi ya yang mau nanya? Ada nih, ada yang direct message nih loh, Kak. Oh, oke. Nurul. Nurul mana ya? Nurul Mardia. Oh, Nurul? Bacain. Iya. Mau Nurul yang ngomong? Nurul yang nanya? Aku bacain? Boleh. Boleh, silakan. Tadi yang pertama tuh hilang soalnya tadi jaringannya. Jadi keluar sendiri. Tinggal yang kedua adanya. Apa tuh yang kedua? Menghadapi keraguan terhadap diri sendiri. Gimana kalau Nurul langsung ngomong di depan kita, apa masih malu-malu jadinya biar apa gimana? Nurul bisa langsung aja nggak? Boleh. Iya. Silahkan Nurul. Yang pertanyaan kedua. Dari yang pertama juga nggak apa-apa kalau Nurul masih ingat Nurul. Iya. Gak usah plek-plek. Itu bagaimana cara memilih jurusan nih kan udah kelas 12. Terus kadang itu kayak bingung memilih jurusan mau kemana, soalnya Nurul tuh suka ngeraguin bisa atau enggak ya gitu masuk jurusan itu. Terus kadang Nurul juga mikir, oh saya bisa, tapi di situ ada keraguan gitu. Dan untuk pertanyaan keduanya, bagaimana cara menghadapi keraguan itu? Oke, menarik ya. Ini terkait dengan jurusan kuliah, gitu ya, Nurul ya? Iya. Terutama buat teman-teman yang di SMA, paling pesan saya untuk teman-teman SMP dan SMA, masih sekolah, silakan explore kira-kira pelajaran apa yang kamu suka, tidak terbatas pada biologi, matematika, fisika saja, tetapi mungkin bisa diperdalam. Subnya apa? Sukanya sama pelajaran yang mana gitu ya, untuk bisa tahu minatnya dan juga bisa mengukur kemampuannya. Sementara untuk jurusan perkuliahan itu kan ada macam-macam ya. Kamu ketika masuk perkuliahan kamu akan menghadapi metode pembelajaran yang berbeda. Kalau dulu kamu di SMA, kalau saat di sekolah, nggak dulu ya. Kalau saat sekarang kalian di sekolah, kalian diwajibkan untuk misalnya hari ini belajar matematika, besok fisika, lusa biologi gitu. Sementara kalau misalnya kuliah, kalian akan disarankan untuk belajar secara mandiri. Lebih banyak kemandirian dalam belajar. Karena itu jangan sampai salah jurusan. Itu concern saya, itu yang pertama. Tapi gimana dong kalau misalnya udah milih dan juga ternyata dirasa-rasa salah. Nah, yang bisa kalian lakukan saat kalian SMA adalah mencari tahu sebanyak mungkin informasi terkait dengan jurusan tersebut. Misalnya, kalian mau masuk apa? Nurul mau masuk apa? Saya mau masuk manajemen. Manajemen. Oke. Cari senior sekolah, senior kamu di SMA yang sekarang kuliah di sana. Tanya, gimana sih kuliahnya?
itu akan sangat berat di tugas-tugas yang mana. Gitu. Cari tahu. Jadi walaupun tadi saya bilang masa depan itu kan nggak jelas ya, gelap ya gitu. Tapi at least kamu membekali diri kamu dengan informasi. Banyak tanya, cari tahu, browsing internet gitu. Tanya senior kamu. Gitu. Supaya ketika kamu menghadapi yang gelap tadi, masa depan yang gelap tadi, ketika kamu masuk gitu, at least kamu punya senjatanya. Gitu ya. Sambil kamu evaluasi. Oh, ternyata kata senior saya ketika manajemen akan banyak hafalan misalnya. Atau akan banyak hitungan misalnya gitu. Evaluasi sama diri kamu. Cocok kayak saya. Sambil balik lagi. Teman-teman, tadi Kamila juga udah sempat singgung. Khawatir itu, cemas itu tidak hanya terjadi pada kamu yang remaja. Kami pun sampai dewasa muda seusia kami yang 2 kali lipat usia kalian gitu ya, tetap kok masih cemas dengan masa depan. Karena tadi masa depan itu kan gelap ya, belum kelihatan, belum kepegang nih sama kita. Dan wajar banget untuk cemas, untuk khawatir. Jadi kalau misalnya kamu pikir, saya mampu nggak ya untuk milih jurusan tersebut gitu. Ketika dengan evaluasi kamu, gitu kan kalian juga belajar cara evaluasi ya. Tetepin pro cons-nya, pro dan kontraknya gimana. Daftar kemampuan kamu yang mendukung tujuan tersebut apa. Hal-hal yang kamu nggak suka yang bisa menghambat tujuan tersebut apa. Dari daftar tersebut kamu lihat banyak kelebihannya atau banyak kekurangannya. Banyak pro-nya atau malah banyak hambatannya, banyak kontranya. Dari analisis tersebut kan kamu bisa evaluasi ya, oh kayaknya saya cocok deh. Baru kayaknya ya gitu. Kayaknya saya cocok deh. Kamu ambil gitu ya, belum tentu menjamin 100% kesuksesan kamu. Ya, gitu. Ada banyak kasus di mana orang-orang udah masuk kuliah, di tengah-tengah dia, enggak, saya nggak cocok gitu. Dan nggak apa-apa. Saya bilang ini nggak apa-apa. Karena kalian evaluasi terus gitu. Apa yang cocok, apa yang enggak. Bikin list pro cons-nya. Harus belok atau harus terus jalannya. Gitu. Tapi at least kalian harus bekali diri kalian dengan senjatanya untuk menghadapi masa depan. Gimana caranya? Informasinya harus kencang. Informasinya harus banyak sebelum kalian menetapkan keputusan. Paling gitu ya Nurul ya. Gitu. Jadi cemas dan ragu itu wajar, tapi jangan dipupuk cemas atau ragunya. Percaya diri dulu sama kemampuan kita. Gitu. Kamila ada ini nggak? Ada tambahan nggak? Apa ya? Udah kelas 12 ya Nurul? Iya. Oke. Kakak asuhnya siapa? Halo? Halo Nurul? Grace. Teh Grace sama siapa? Grace sama Ilham, terus sekarang jadi Hanti. Oh, oke. Oh ya mungkin bisa langsung diskusi aja kali ya gimana caranya menggapai tujuan dalam cita-cita kamu sebagai manajemen, mau masuk manajemen mana, Unpad atau UPI atau saya kurang tahu karena jurusannya sosial. Jadi dari situ dulu, terus kamu usahanya udah apa aja, udah bimbel berapa kali, udah tryout berapa kali, kayak gitu sih. Itu dari step-step kecil. Kalau dari saya yang lebih real dan relate untuk anak kelas 12 kayak gitu. Nah, kalau misalnya Nurul belum mengikuti salah satu itu PR yang cukup besar karena sekarang udah bulan Januari ya. Kayak gitu. Jadi ya harus lebih semangat sih gitu. Kayak gitu bisa mungkin nanti langsung diskusi sama kakak asuhnya sama Kak Lisa juga bareng, itu juga bisa jadi solusi.
Kayak gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi, habis itu kita tutup sesinya karena udah mau jam 11 ya. Mir, Ada kayaknya lagi nggak? aku masuk bentar ya. Soalnya pertanyaan Nurul ini kayaknya global sekarang buat kelas 3. Kalau kalian punya mimpi membangun rumah, kalian nggak bangun bata, rumahnya nggak jadi-jadi. Berapapun semangat yang dikasih oleh kakak asuh, tapi kalau kaliannya nggak ada self motivation, ya yang menentukan tetap kalian gitu. Misalnya kalian dengar ini motivasi di Instagram atau YouTube dari ustadz apapun itu atau pemateri penyemangat siapapun itu, tapi kalau misalnya kalian tidak punya kebiasaan sehari-hari yang bagus, kamu nggak bisa ngehit itu gitu, nggak sampai manajemen. Jadi sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Teh Lisa itu mendukung kalian untuk melakukan perbuatan amal kecil tapi konsisten. Misalnya sekarang yang tryout gitu ya, kalian harus mengukur udah bukan per bulan lagi tryoutnya. Sekarang saya dengan adik-adik saya minta per minggu. Karena ketika misalnya kamu harus lari 5 kilo, dia baru bisa lari 1 kilo. Kalau misalnya realitanya kayak gitu, ini kamu benar-benar kayak harus lagi ditagih hutang itu. Dan hutang ketika masa-masa SMA itu adalah hutang kayak gini. Karena kalau udah gede nanti hutangnya jadi uang. Nah, kalau kalian nggak bisa manage gini nih, tetap ke diri kalian juga. Kalau tidak disiplin itu yang terjadi adalah nanti dikejar-kejar hutang yang telah kalian targetkan. Gitu. Jadi benar-benar harus kalian bisa mengatur manajemen sehari-harinya seperti apa gitu. Dan hasilnya harus diukur. Misalnya kalau tryout, misalnya dulu tryout ya, dulu mah apa SPMB, SNMPTN. Target saya 600, kalau misalnya saya masih 500, jangan turunin target tadi kan sampai Teh Lisa. Jadi kalau misalnya kalian targetnya lari 5 kilo ya jangan diturunin. Capek 1 kilo. Gitu. Udah gitu lihat motivator di Instagram lagi gimana cara meningkatkan semangat. It doesn't work like that. Nggak akan jalan gitu. Jadi kalian harus benar-benar cek apa yang bisa diukur gitu. Per minggunya berapa. Nah sekarang saya sama adik-adik asuh saya per minggu. Karena yang tryout-nya gitu. Jadi tiap mata pelajaran kalian masuk ke ruangan, ibu, bapak tolong jangan ganggu saya. Tes di situ gitu ya. Berapa soal yang benar, misalnya 16 dari 25 soal, 15 dari 25 soal, terus laporkan ke kakak asuh. Nah itu nanti bisa perbaiki bareng-bareng sebelah mana yang nggak jalannya nanti. Dan kalian misalnya nggak usah mikirin nanti masuk manajemen apa, itu tidak akan tercapai kalau misalnya kalian nggak punya peluru buat ke sana gitu. Kalau step-step itu nggak ada dan nantinya kalian mikirin terus, nah nantinya ngelamun jadinya. Jadi bukan lagi menggapai sesuatu, tapi lagi ngelamun gitu. Tapi kalau kalian sedang menggapai sesuatu, kalau kebiasaan-kebiasaan itu ada gitu ya, dan dicek sama bapak atau kakak asuhnya, itu bisa ada kerjasama antara kedua belah pihak, itu bisa ke sana. Minimal kalau dia targetan ke 10, paling nyangkut di 8. Misalnya naik tangga 10 tangga nggak kuat, paling sampai 8 gitu. Tapi kalau misalnya targetnya diturunin kayak ya, tadi kan tidak ada dalam materi, jangan sampai gitu. Targetnya diturunin nanti kalian ya akan terus selamanya sampai nanti setelah lulus SMA tuh seperti itu aja mentalitasnya. Jadi nggak pernah merasakan getah gitu namanya. Saripati dari lelahnya berjuang. Asik. Ya gitulah intinya. Gitu lah pokoknya intinya sebenarnya jawabannya sama, you just need to put effort into it dan disiplin gitu, dan itu kayak hasil manajemen FKG FK itu adalah hasil dari wa'alai salil insani illa masa. Jadi semua ikhtiar manusia tuh nggak akan ketukar gitu. Tuma jujahu jazal alfa, dan kemudian kalian akan diperlihatkan bagaimana hasil ikhtiar kalian itu langsung. Kamera kebanyakan, sorry. Oke. Ini ada komen dari Teh Henti. Daging semua materinya katanya Lisa sangat bermanfaat ya. Buat aku pun yang udah usianya tidak remaja lagi, bisa dibilang ini sangat bermanfaat banget sih. Karena gimana pun kita harus tetap
planning, terus evaluasi, habis itu tetap termotivasi melakukan apa yang sehari-hari kita kerjakan gitu. Nah, tadi berarti pertanyaan dari Nurul menutup sesi kita ya. Ada yang satu lagi deh saya kasih, nggak apa-apa ya? Satu lagi ada nggak yang mau nanya? Biar 3 nih, biar seru. Ada yang mau sharing lagi kah? Atau nggak ada? Femil, kayaknya mulutnya udah bergerak-gerak, Femil. Femil mau sharing? Atau Fani? Atau Oktaviani nih saya belum dengar lagi suaranya. Kalau nanya soal bingung pilihan SMA boleh gak, Kak? Boleh. Silakan tanya. Jadi ada SMA yang bagus, tapi itu tuh jauh dan susah buat kendaraannya, buat transportasinya. Tapi SMA itu tuh lebih favorit dan kalau masuk kuliah mungkin lebih bisa peluangnya gede. Tapi ada lagi SMA yang favorit di sini lumayan bisa dikatakan favorit. Nggak jauh tapi transportasinya lumayan bisa diituin, lumayan bisa itulah. Jadi saya bingung Kak, harus masuk SMA yang lebih favorit tapi transportasinya susah atau yang transportasinya dekat tapi itu. Sedangkan saya juga pengen waktu SMA aktif gitu di kegiatan organisasi tapi takut bingung nanti nggak bisa transportasinya kalau di SMA yang jauh banget itu. Tata, telat ya lah. Iya, lupa Kak, maaf. Adik asuh aku, Mila. Mantap sih, oke, siap. Menarik ya pertanyaannya Okta. Tak, tadi sudah sempat aku singgung, tapi nanti kita diskusiin lagi ya. Biar gimana pun pemilihan sekolah itu nanti akan berpengaruh sama jalur kamu di masa depan, ya, gitu ya. Misalnya, apakah sekolah ini cukup mendukung nanti kamunya seperti apa, itu pun harus dipikirkan. Dalam artian, tadi tujuan gedenya mau apa? Nah, untuk dapat tujuan gedenya, harus didukung oleh pendidikan yang seperti apa, lingkungan sekolah yang seperti apa, gitu. Misalnya, kalau dulu zaman saya ada privilege kayak gini, semua anak IPA bisa daftar ke seluruh jurusan. Dulu waktu saya SPMB kayak gitu, namanya SNMPTN kalau sekarang. Kalau tahun kalian, kalau nggak salah ada wacananya bahwa semuanya punya kesempatan yang sama, tidak hanya untuk anak-anak IPA. Tetapi dengan adanya kayak gitu, dengan adanya sistem seperti itu, oleh karena itu saya juga harus mikir waktu itu, ketika saya SMA, saya harus masuk IPA, gitu. Saya waktu itu tujuan saya mau masuk kedokteran waktu itu. Untuk masuk kedokteran, saya harus masuk SMA yang seperti apa? Gitu ya. Gitu. Oke, saya ambil SMA unggulan di Kota Bandung saat itu. Gitu. Jadi itu mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan sebelum teman-teman memutuskan. Gitu. Lingkungan sekolah mana sih yang mendukung? Atau enggak fasilitas sekolah apa sih yang mendukung? Gitu. Nanti ditambah lagi nih informasinya. Alumni dari sekolah itu banyak nggak yang bisa masuk ke universitas yang Tata mau? Gitu. Nanti dari semua informasi yang udah kamu kumpulin, ya. Tadi kan informasi Tata udah lumayan lengkap nih. Jarak, sekolahnya jarak jauh dekatnya atau enggak. Nanti tambah lagi informasinya. Fasilitasnya gimana? Alumninya kayak gimana? Gitu ya. Banyak nggak masuk universitas? Atau nanti tambahin lagi, informasi apa yang penting ya? Gitu. Kalau sudah dikumpulkan informasi-informasinya, buat daftarnya. Bikin pro kontranya. Kalau pakai pilihan sekolah A, kelebihan kekurangannya apa? Sekolah B, kelebihan kekurangannya apa? Kalau udah, dicek mana yang lebih banyak kelebihannya.
Gitu ya, Kak ya. Nanti kita diskusi lagi ya. Oke, makasih Kak. Iya sih, benar, mau nambahin satu poin. Dan pada saat kamu memilih juga itu kamu mau masuk sekolah favorit yang mana, terlepas dari semua pertimbangan-pertimbangan, kamu juga harus bertanya sama diri kamu, pelajaran apa yang ingin kamu dapat gitu pada saat kamu menjalani itu. Misal, ketika kamu memilih sekolah dengan jarak yang jauh dan susah untuk pergi ke sekolah itu, berarti kamu sudah deal dengan kesulitan-kesulitan yang akan kamu hadapi. Tapi pelajaran apa yang bisa kamu dapat adalah, oh, kalau saya udah bisa berada dalam kondisi yang susah, berarti nanti di masa depan ada keadaan yang sulit, saya udah tahu harus ngapain. Kayak gitu. Jadi itu dan itu juga harus dipertimbangkan gitu. Saya dulu ingat banget, jadi sharing aja ya, saya dulu SD itu pingin masuknya sekolah komplek aja lah yang dekat dari rumah gitu. Nah, bapak saya bilang sekolahnya harus jauh gitu. Jadi itu 13 kilo saya setiap hari jam 6 harus bangun sampai jam 7. Pokoknya itu kayak gitu. Tapi saya baru nyadar sekarang kebiasaan itu yang dibangun dari SD, bangun jam sekian, sarapan jam sekian, itu sampai sekarang otomatis. Nggak usah ada alarm, beneran. Jadi misalnya Tata ya dipanggilnya, mau belajar apa gitu dari perjuangan yang kamu lakukan itu, kamu mau belajar apa sih kayak gitu sih. Ini satu lagi kali ya buat Femil, Liz nggak apa-apa ya, berlebihan apa udah ada janji? Aman. Jadi Femil nanya nih, berprestasi untuk bersaing di kelas bagi Femil harus. Jadi Femil ini kompetitif banget ya anaknya. Ya. Untuk mempertahankan nilai Femil, jadi menurut kakak bagaimana cara untuk mengatasi kendala jenuh dan moody pada saat banyak tugas? Karena Femil pun suka moody kalau banyak tugas, katanya gitu, Les. Gimana caranya biar gak moody katanya? Moody itu dalam term psikologi apa ya? Ada nggak sih, Liz? Moody tuh ya ada sih, cuman kadang-kadang orang miskonsepsi aja moody itu apa. Gitu. Moody sama malas beda tipis ya, Femil ya. Nanti jenuh itu wajar sebenarnya. Ketika tugas kita banyak kan jenuh itu wajar sebenarnya. Tapi kalian tuh kan kalau sekolah ada pengelolaan waktunya masing-masing ya. Gitu. Jadi mana tugas yang besar gitu, mana tugas yang kecil-kecil, mana tugas yang effortnya sedang. Itu harus bisa dikelompokkan. Biar kalian tuh bisa kebayang dalam pikiran kalian berapa waktu yang saya harus keluarkan untuk menyelesaikan satu tugas, berapa waktu yang harus saya keluarkan untuk mengerjakan tugas yang besar dan tugas yang ringan. Itu yang harus ada di kepala kalian gitu. Karena kemampuan itu akan berguna untuk kalian di masa yang akan datang gitu ya. Nah, jenuh itu biasanya muncul kalau ternyata besoknya semua deadline-nya dan tugas-tugas itu belum kalian kerjakan. Kenapa? Jadi pikirannya jadi kenapa tugas ini begitu banyak yang harus saya kerjakan. Ketika kalian nggak bisa ngelola, jenuh itu akan lebih sering muncul. Gitu. Jadi walaupun Femil masih kelas 1, gitu, atau teman-teman lainnya yang mungkin ngerasa sama nih kayak Femil, jenuh gitu, wajar banget. Tapi belajar untuk kelola waktunya. Kira-kira cek lagi, gitu. Cek lagi berapa waktu yang harus saya kerjakan, effort yang usaha yang harus saya kasih berapa, gitu. Mana tugas-tugas yang harus diprioritaskan supaya besarannya itu nggak langsung brek harus dikerjakan malam ini juga atau saat ini juga, gitu. Enggak gitu. Tapi dijadikan porsi-porsi tertentu, dipilah-pilah lagi mana yang penting supaya kalian juga masih punya waktu untuk main, masih punya waktu untuk bersosialisasi sama teman, itu jangan lupa gitu. Jadi kerjaannya nggak cuma belajar gitu ya, main boleh, sosialisasi sama teman penting, organisasi apalagi gitu. Atau mungkin menuntut ilmu yang bukan di
pelajaran sekolah. Ya kan, Kamila ya gitu. Maksudnya baca buku dan sebagainya. Gitu. Banyaklah yang bisa dipelajari dari sekitar. Betul. Semoga menjelaskan ya, Mil. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kalau kakak asuhnya Kalisa, jangan sungkan-sungkan ya, mumpung kalian gratis loh. Ya udah, terima kasih ya Kalisa udah sharing hari ini. Jadi bisa hari ini intisarinya pertemuan kita adalah teman-teman semoga bisa menetapkan tujuan di masa depan, selalu termotivasi, planning, berkomitmen dalam menjalankan, sehingga dan terus dievaluasi. Sehingga bisa teman-teman bisa menggapai cita-cita teman-teman. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, mari kita berfoto. Silahkan yang masih gelap kameranya. Ya, nah sekarang udah pada cilukba nih ada semua. Kalau kelihatan mukanya tuh ternyata pada berseri-seri ya. Iya. Adik-adik ini. Coba mana ya yang belum? Billy. Gelap semua. Saya udah lama nih nggak nyapa Billy. Billy, Salwa, Firdaus. Oh, Teh Henti katanya nggak bisa ngapa. Aisyah. Oke, Kang Dayat udah siap belum? Udah siap. Ya, silakan 1, difoto. 2, 3. Sip. Ya udah, terima kasih ya teman-teman sudah datang di Sabrol kali ini. Selamat berakhir pekan. Semoga relax aja kalau weekend, nanti hari Seninnya biar fresh lagi. Yep. Dadah, Assalamualaikum. Terima kasih, Lisa. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Izin meet ya, Kak. Ya, silakan.